Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa membuka kelas lagi ya, walaupun saya sambil posisi agak nyender gitu ya, karena belum pulih 100%, jadi tapi udah bisa buka laptop gitu ya, alhamdulillah, dan udah lebih baik ya dari minggu lalu ya. Dan mohon maaf kemarin juga harus stop ya kelasnya, dan saya nggak sempat ngupload materi apa-apa untuk kelas ini. Kalau yang Selasa saya masih bisa ngupload materi, yang ini udah ada tapi nggak kepegang gitu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang udah bantu ya. Oke, untuk minggu ini saya akan pandu untuk diskusi mengenai kode etik dan studi kasusnya ya. Ada 2 kelompok yang present, yaitu kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk di LMS, yaitu pengumpulan PPT dan video presentasinya hanya untuk kelompok yang presentasi ya. Untuk yang lain itu silakan diabaikan. Kalau nggak salah saya yang presentasi Marsha, Nanda Eka, Salva, dan Lutfi. Nanda Eka ada ya, nggak apa-apa kalau saya Ya, Bu. Marsha nggak ada, Nanda Eka. Suara saya terdengar kan? Nanda Eka yang video terdengar kan? Iya. Iya. Nanda Eka yang video ya? Lagi di luar sih, Bu. Coba saya. Iya, saya bikin video, Bu, yang waktu itu. Soalnya saya juga lagi ada. Saya share screen ya, Bu. Ya, siap. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah mulai terlihat. Oke, mungkin saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Eka Suci Ramadan, dan Marsha Rehana Fauzi. Nah, yang pertama ini ada pengertian profesionalisme. Profesionalisme itu yaitu pemahaman seorang profesional dalam menjalankan profesinya dengan kecakapan, keahlian, dan disiplin. Profesionalisme menunjukkan perpaduan antara kompetisi yang dikuasai dengan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab secara moral. Nah, ini berikut ini ada ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab profesi, serta integritas yang tinggi. Kemudian memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, serta menjadi anggota organisasi dari profesinya. Nah, berikut ini ada pengertian dari kode etik profesi. Untuk dari kode sendiri itu artinya tanda atau kata-kata atau tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Kemudian untuk etik sendiri itu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian untuk profesi itu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi untuk kode etik sendiri, kode etik profesi itu adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi seorang profesional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha Rehana. Selanjutnya itu prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi itu ada 4. Yang pertama ini tanggung jawab, lalu keadilan, otonomi, dan integritas moral. Yang pertama itu ada tanggung jawab, yaitu seorang profesional harus memiliki tanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut.
Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip keadilan, seorang profesional harus berperilaku adil agar menjalankan profesinya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga itu ada prinsip otonomi, yaitu seorang profesional memiliki hak kebebasan menjalankan profesinya. Dan yang terakhir prinsip integritas moral, yaitu seorang profesional harus memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Lanjutkan. Ya, berikut ini ada contoh penerapan kode etik. Itu oleh guru memiliki kewajiban untuk membimbing anak didik seutuhnya dengan tujuan membentuk manusia pembangunan. Nah, ini adalah bunyi kode etik untuk guru yang pertama dengan istilah berbakti membimbing, yang artinya mengabdi tanpa pamrih dan tidak pandang bulu dengan membantu tanpa paksaan manusiawi. Jadi, guru harusnya berupaya untuk membentuk manusia pembangunan Pancasila harus seutuhnya tanpa pamrih. Lanjutkan. Selanjutnya itu ada contoh penerapan kode etik pada di bidang IT dengan membangun semangat moralan dan dasar akad etika sebagai orang yang ahli di bidang IT. Seorang teknokrat atau sebutan bagi orang yang bekerja di bidang IT harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan, produktif, dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan ya yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut yang presenter kedua ya. Yang studi kasus, silakan kelompoknya. Iya Bu, sebelumnya kan saya sama Lutfi udah record pas presentasinya Bu. Itu saya harus presentasi ulang atau saya share screen video presentasi saya aja ya Bu? Ya udah boleh, nggak apa-apa di yang video aja. Nanti pas tanya jawabnya live ya. Oke, baik Bu. Iya Bu. Oke, izin share screen. Ini nanti harus ada yang bertanya ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Irma Permatasari selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tata Kelola Etika Informasi Profesi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi studi kasus kode etika profesi IT dengan judul pembobolan situs KPU. Nah, sebelum kami memasuki materi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami merupakan kelompok satu yang beranggotakan ada Saudara Sadila dengan NIM 15-19-62-101 dan saya sendiri Lutfi Kepala Sidiki dengan NIM 15-19-92-103. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi yang pertama itu ada studi kasus. Di sini kami mengambil pembahasan mengenai pembobolan situs KPU. Jadi pada tanggal 17 April, tepatnya pada tahun 2004, situs milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU di halaman tmp.kpu.go.id berhasil dibobol oleh seorang pria asal Kebumen bernama Dani Firmansyah, Eker Beralias, ex-Nuser.
tersangka mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama yang unik. Dan ini menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan perintah tersebut di address bus browser untuk menghubung situs KPU, dan ini tertangkap pada 22 April 2004. Jadi untuk informasi aja, SQL injection itu merupakan salah satu teknik untuk merubah data pada database. Jadi dengan memasukkan query berupa SQL ke dalam tabel database yang ada pada website yang ingin di-jebol atau di-hack. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siapa dari Firmansyah yang merupakan hacker yang menjebol situs KPU ini. Jadi dari Firmansyah ini dengan alias Exuser merupakan pria asal Kebumen bernama Dani Firmansyah alias Exuser yang berhasil masuk ke situs KPU. Seorang pemuda berumur 25 tahun yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional dan juga seorang konsultan teknologi informasi atau TI yang bekerja di PT Dana Reksa di Jakarta. Selanjutnya adalah ada beberapa alasan mengapa DNI membobol situs KPU, yaitu untuk mengetes sistem keamanannya dan memberikan teguran pada KPU agar memperbaiki sistem sebelum diretas oleh pihak lain yang merugikan. Nah, pemicu dilakukannya peretasan ini adalah pertama, KPU yang klaim sistem teknologi informasi yang digunakan senilai 152 miliar. Yang kedua, website perhitungan suara KPU selalu rentan dan mudah diintrusi. Yang ketiga, KPU terlalu sesumbar dan banyak mengekspos sistem IT KPU-nya secara sadar atau tidak sadar ke media. Next slide. Nah, proses penyelesaiannya ini berselang 7 bulan pasca kasus itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh kami di SH pada persidangan Kamis 23 Desember 2004 menetapkan vonis 6 bulan 21 hari kepada Dani Firmansyah. Hukuman didasarkan pada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 dan pasal 38 JO pasal 50 dan subsidiar pasal 406 KUHP, yaitu menghancurkan dan merusakkan barang. Setelah keluar penjara, ia kini menjadi CEO founder sekaligus CTO di sebuah perusahaan jasa teknologi informasi. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk menanggulangi penyerangan di jaringan KPU ini. Pertama, hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur standar internasional penegak hukum mengenai upaya pencegahan pembobolan situs KPU ini. Yang ketiga, mencegah kejahatan tersebut terjadi di negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance service. Contoh bentuk penanggulangannya ini antara lain IDSAT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Yang terakhir adalah meningkatkan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime dan juga meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime ini. Sekian pemaparan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Silakan bertanya mengenai kode etik ya. Dan studi kasus yang sudah dibawakan oleh teman kalian tadi. Silakan, jangan sampai ada yang tidak bertanya ya. Ini saya ambil nilainya. Jangan cuma pasif. Saya izin bertanya, Bu.
Perkenalkan sebelumnya saya Egan Zaneti dari kelas A STI angkatan 2021. Izin bertanya kepada kelompok 1. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, beberapa hari terakhir ini trending tentang masalah hacker Jorga yang dapat menjual data-data pribadi baik dari data KPU dan lain sebagainya. Dan juga kita baru tahu kemarin Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama Menkominfo, Badan Intelijen Negara dan BSSN, Badan Sandi Cyber Negara, untuk membahas tentang hacker ini. Menurut kalian, baik dari kelompok 1, kelas A maupun B, apa sih yang harus dilakukan, langkah-langkah pemerintah yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kebocoran data yang bersifat pribadi ini? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ya loh. Ini ada yang baru ya si Bu Jorka. Kalau saya sekte yang apa ya? Sekte yang kalau Bu Jorka itu pengalian isu. Kalau saya pribadi nilainya, tapi nggak tahu nih kalau teman-teman STI nilainya seperti apa gitu ya. Kemudian antisipasinya seperti yang ditanyakan tadi. Siapa yang nanya, lupa saya? Siapa yang nanya? Saya Ibu Egan, Bu. Iya, Egan yang Ibu. nanya. Oke, silakan dijawab nih sama kelompok penyaji. Ini menarik ya. Barusan aja terjadi. Silakan jawab. Silakan dijawab kelompok penyaji. Ada 2 ya. Silakan. Halo. Halo Bu, Ya. izin menjawab ya. Jadi saya Lutfi dari kelompok 1 kelas A. Jadi dari pertanyaan Egan tadi, kurang lebih pertanyaannya gimana cara langkah-langkah pemerintah ya yang harus dilakukan bila terjadi kebocoran data. Contohnya pada kasus Bjorka. Jadi kalau menurut saya, jadi pertama-tama itu pemerintah harus bisa membenahi untuk sistem yang sekarang ini Bu. Jadi kurang lebih harus bisa dicek nih kira-kira yang kurang itu apa, terus bisa di problem solving nih kira-kira yang bikin sistemnya itu mudah dibocorin datanya itu seperti apa. Terus langkah-langkah yang sebelumnya sempat dijelasin juga sama Egan, kalau sudah dibentuk tim khusus untuk menanggulangi masalah ini itu sudah cukup betul, tapi mungkin kedepannya bisa di-improve juga supaya ada tim khusus dari pemerintahan yang lebih tepatnya bisa istilahnya itu untuk ngecek nih sistem datanya itu sudah bagus atau belum. Contohnya dibentuk hacker-hacker Indonesia terus bikin tim sendiri untuk ngejebol nih, ngetesting apakah situs-situs sekarang, data-data sekarang itu sudah aman atau belum. Jadi ada sistem testing gitu untuk penghackan. Kalau dari saya kurang lebih kayak gitu. Jadi pertama dicari tahu dulu ini terkait permasalahan yang ada itu kurangnya di mana, terus kenapa bisa mudah dijebol. Terus yang kedua dibikin tim khusus untuk istilahnya lakukan pengecekan pada sistemnya. Jadi daripada
orang-orang ilegal yang menjebol situsnya terus bisa merugikan, lebih baik dibikin tim khusus yang emang tugasnya itu untuk mengetes sistemnya. Jadi ada hacker tersendiri yang tugasnya buat ngecek apakah sistemnya sudah baik atau belum, ada kebocoran di mana, yang nantinya bisa diperbaiki untuk kedepannya. Mungkin dari saya kurang lebih kayak gitu jawabannya. Dari Egan gimana? Apakah sudah cukup jelas? Oke, jelas. Lutfi, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Egan. Oke, terima kasih Lutfi udah ngasih masukannya. Oke, yang lain yang mau nanggapin boleh, yang mau bertanya juga boleh. Maaf izin bertanya, perkenalkan nama saya Arga Gasan dari kelas B. Izin bertanya terkait tadi saja yang melakukan pembobolan ke website ke KPU itu ya. Dia kan katanya melakukan pembobolan buat ini juga kan, buat kebaikan. Jadi kalau ada kayak celah-celah gitu biar bisa dibenerin lagi. Itu kan dia juga tadi bilang daripada dibobol sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan, jadi dia bobol demi kebaikan juga. Nah tapi kenapa dia tetap pasal ya? Apa itu nggak bisa dapat pengampunan? Karena kan tujuan dia baik juga gitu ngebobol. Biar tahu kelemahannya juga. Baik, boleh langsung dijawab, Bu? Boleh. Iya, jadi mungkin saya bisa langsung jawab aja terkait pertanyaan Arya Gagasan. Jadi pertama itu kenapa istilahnya si ex-nuser ini dihukum, karena pertama itu dia emang tujuannya baik untuk membobol situs KPU, terus bisa mengetahui nih kesalahannya di mana, terus memberi teguran. Tapi yang pertama itu menyalahi kode etik sama istilahnya etika dalam profesi gitu. Jadi contohnya dia harusnya ada izin atau lisensi khusus dari KPU-nya sendiri yang emang udah harus mengetes sistemnya gitu. Tapi sedangkan ini dia tidak ada izin terlebih dahulu, jadi langsung masuk membobol, abis itu merusak informasi yang ada di dalam gitu. Jadi istilahnya sudah melanggar kode etik juga seperti itu. Pertama kenapa ex-nuser dihukum, terus kenapa dia dihukum dengan istilahnya beberapa tahun penjara. Itu pertama ada pasal-pasalnya, dan kalau yang dari saya baca sebelumnya itu sudah ada keringanan gitu Gagas. Jadi yang sebelumnya sekian tahun itu dikurangin gitu, karena dari ex-nusernya sendiri itu juga istilahnya bekerja sama dengan baik gitu dalam penanganan kasus ini. Kurang lebih kayak gitu sih jawabannya. Kira-kira menjawab lah ya? Jadi bagusnya harus ada persetujuan dulu ya. Jadi biar Iya. sama-sama tahu dan sama-sama bisa bekerja sama dengan baik lah gitu intinya. Iya Nggak ada betul, salah satu. kayak Iya. tadi yang jawaban dari Egan gitu. Jadi lebih baik dibuat tim khusus yang emang isinya tuh hacker-hacker terbaik dari Indonesia gitu. Nanti tujuannya ada lisensinya, ada izinnya gitu untuk menghack situs-situs yang emang dirasa datanya ini cukup penting. Nah nanti dia menghacknya itu ada izinnya, terus ada dokumentasinya nih kira-kira yang perlu dibaiki itu di celah mana, di bagian mana kayak gitu. Jadi kalau misalnya asal ngehack juga itu nanti masuknya ke pasal UU ITE, ada undang-undangnya tersendiri yang nanti malah jatuhnya kena hukum seperti itu. Oke udah menjawab. Makasih banyak Mas Lutfi. Ya sama-sama Mas Gagas. Oke. Kira-kira yang masuk ke dalam kode etik itu apa aja tadi itu kan ada pembobolan. Itu yang dilanggarnya kode etik yang mana aja? Kalau boleh saya tahu ini kelompok satu yang pertama tadi ya. Yang studi kasus yang disampaikan oleh kelompok Lutfi itu kode etik yang mana aja yang dilanggar oleh si kasus si KPU dan kasus yang si Bujurka itu? Halo? Halo? Halo, ya Bu. Oke, berarti saya jawab lagi ya Bu yang terkait kode etik. Jadi kalau menurut saya dan yang menurut saya tahu sendiri itu, jadi sebentar. Tadi kalau di presentasi, kalau nggak salah ada undang-undangnya.
Jadi ada hukuman tersendiri untuk yang tadi kasus ex-nuser itu. Jadi didasarkan pada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22. Terus pasal 338 juga. Jadi dia tentang menghancurkan dan merusak barang gitu. Jadi istilahnya merusak atau memanipulasi aset milik instansi atau lembaga lain, kurang lebih kayak gitu Bu, untuk kode etik tersendiri. Tapi kalau untuk dari yang saya tahu terkait kode etik profesionalisme, itu ada juga prinsip tentang tanggung jawab gitu. Jadi tindakan dari ex-nuser dan juga dari Bjorka ini bisa dibilang kurang bertanggung jawab gitu, karena dia melakukan penghacken itu tujuan, mungkin kalau ex-nuser itu tujuannya baik gitu untuk mengetes nih sistem KPU, tapi kan itu ada dirugikan juga gitu. Jadi ada data-data yang rusak, ada informasi yang diubah, dimanipulasi dan sebagainya. Terus ada juga kebocoran data seperti itu. Jadi tindakannya kurang bertanggung jawab. Terus juga ada prinsip integritas moral gitu kalau menurut saya. Jadi dalam keadilan sendiri, terus dari moral yang dilakukan gitu, istilahnya kurang baik gitu. Jadi seperti kita ketahui kalau Bjorka itu kan dia membocorkan data ya. Jadi dia membocorkan data milik penduduk Indonesia yang mungkin nanti ke depannya itu bakal bisa digunakan untuk hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu Bu, untuk kode etik yang dilanggar dari Bjorka dan juga ex-nuser. Oke, saya mau nanggapin yang Bjorka tadi karena saya sekte yang seberang ya. Oh iya. Kalau Bjorka itu menurut saya datanya data yang ada di Wikipedia deh, nggak terlalu urgent gitu. Kalau itu cuman kayak semacam pengalian isu doang dari kejadian yang lagi viral, gimana dong itu? Boleh yang jawab yang lain ya, nggak harus Lutfi. Mungkin ada yang satu sekte sama saya. Kita ini aja ya, diskusi aja ya kan, itu seru banget itu. Nggak seru sih kayaknya, kalau saya sektenya. Menarik sih emang. Cuman kayak main-main doang, ini data-data gitu-gitu doang. Kita, kalau saya pribadi ya, saya itu kan terdata tuh di Dikti, kalian juga kan? Ya itu nomor saya, S1 saya, S2 saya itu ketahuan saya ngajar apa, itu saya nggak bisa lari ya. Kenapa? Karena saya udah ada di database-nya Dikti gitu. Dan saya itu bukan yang orang yang fake gitu ya, karena saya pasti udah ada nih nomor NIP-nya ke ini ya, kebaca lah seluruh Indonesia ya, saya nggak apa-apa gitu. Kalau saya pribadi sih mending saya nge-keep kehidupan pribadi gitu ya, maksudnya foto-foto atau apa gitu mesti keep. Iya, kalau kayak gitu menurut saya is okay. Terus cuman kalau saya pribadi saya ngelihat habis kejadian ini siapa yang diuntungkan gitu. Iya, Bu. Kalau saya gitu ya. Tapi mungkin ada pandangan lain gitu, silakan sih. Kalau saya ngelihatnya di negara mungkin saya dari pandangan pribadi saya dulu kali ya Bu. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya emang mungkin ada betulnya juga. Jadi untuk pengalian isu, soalnya kan beritanya besar banget gitu ya. Terus kenapa Bjorka ini emang fokusnya ke Indonesia doang. Jadi emang agak aneh gitu sih Bu. Jadi mungkin ada kemungkinan emang buat pengalian isu. Cuman kalau semisal mungkin dari suatu lembaga atau dari pemerintah sendiri yang bikin isu ini, menurut saya kurang pantas sih Bu. Jadi dia membocorkan data-data yang mungkin bagi kita emang umum, cuman mungkin bagi sebagian orang seperti nomor ponsel atau nomor kependudukan itu kan istilahnya ada yang bersifat privat juga ya Bu. Jadi kalau menurut saya, kalau semisal emang ini istilahnya kayak konspirasi dari pemerintah untuk bikin isu khusus, menurut saya agak kurang etis sih Bu. Kalau semisal emang untuk tujuan cuman alih isu doang nih, tapi sampai ngorbanin data-data, meskipun datanya common atau umum, cuman menurut saya itu privasi juga sih. Jadi kalau saya menurut pandangan pribadi saya kayak gitu Bu, kemungkinan emang benar Bjorka ini real hacker, bukan istilahnya bukan dibuat-buat, cuman ada kemungkinan juga karena emang dia benar-benar fokus ke Indonesia doang, jadi agak aneh juga sih. Cuman kalau emang benar nanti terbukti konspirasi dari pemerintah, itu kasusnya lebih besar lagi sih Bu kalau menurut saya. Kalau buat pengalian isu doang. Iya, oke, menarik juga ya. Oke, yang lain silakan. Oke nih, Razi, jikanya pengeles itu mungkin Bu, kasus yang lagi viral, refleks menghilang. Betul ya. Jadi ya, karena ya negara kita itu apa ya, kayak yang rame-rame nih,
mudah apa ya, netizennya itu mudah diarahkan gitu, dimonetize gitu ya. Oh nih sekarang lagi rame ini, nah terus ramein ke sini, terus nanti rame lagi ke sini, kayak gitu-gitu ya netizen itu ya. Ya nggak tahu lah netizen. Oke, yang lain mungkin ada pandangan lain atau komentar lain, atau mau bahas yang lain juga boleh ya. Konspirasi yang dibuat pemerintah mudah banget untuk, iya betul. Ya oke, mungkin ada yang lain. Silakan yang mau ini ya, mau diskusi. Gampang dipengaruhi Bu, ya betul, gampang dipengaruhi gitu. Hanya kalian itu udah tahu gitu, udah jadi mahasiswa ya, jagalah keluarga-keluarga kalian atau grup keluarga kalian deh gitu ya, oma-oma kalian, tante kalian gitu ya, sepupu-sepupu kalian udah jaga aja itu dulu gitu ya, biar nggak jadi netizen yang mudah diprovokasi gitu ya. Oke. Iya betul, pengalian isu itu cepet banget ya. Nah oke. Sekarang ini masih ini ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut yang kedua ya, karena kemarin saya niatnya dalam pertemuan ini sekalian ngeganti yang minggu lalu ya. Jadi saya lanjut aja, nanti kalau masih mau tanya tentang topik ini masih boleh di sesi kedua ini ya. Oke lanjut, si kelompoknya Priscilla ya. Priscilla dan Abrar itu jenis-jenis ancaman IT. Temannya Razi gitu ya. Tapi aneh juga, apa hacker pengen tenar itu kayaknya nggak mungkin. Menurut saya hacker itu intinya itu adalah uang gitu, cuan ya, nyarinya cuan. Ini malah nyari tenar, nyari keriwa. Biasanya hacker itu kan diem gitu ya, diem tapi dia nyedot uang. Kalau ini malah aneh, makanya saya agak curiga gitu ya. Oke, silakan next presenter. Izin saya screen ya, Bu. Ya, oke, silakan Abrar. Boleh komen di chat ya, jadi jika ada yang malu untuk bersuara. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Bu? Ya, oke, sudah terlihat. Oke, yang udah ada PPT-nya tolong diupload juga di LMS ya, biar saya nanti bisa share ke teman-teman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Bahrain dan teman sekelompok saya Priscilia Setiawan. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis ancaman IT. Pengertian ancaman teknologi informasi merupakan kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital atau merusak informasi. Ancaman dunia maya ini bisa berasal dari berbagai hal, termasuk mata-mata, perusahaan, peretas atau hacker, kelompok teroris, organisasi kriminal, hingga karyawan yang merasa tidak puas dengan perusahaan. Unauthorized access to computer system and service, memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, bertujuan untuk sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Dapat juga bertujuan menantang diri untuk mencoba keahlian menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Kita tentu belum lupa ketika masalah Timur Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional. Beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker. Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para pengguna jasa Amerika Online atau AOL, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Situs Federal Bureau of Investigation atau FBI juga tidak luput dari serangan para hacker yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya. Illegal content, memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar
dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang atau suatu perusahaan, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Data forgery, memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce yang dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Contoh pemalsuan website e-banking yang membuat korban memasukkan data pribadinya. Oke, selanjutnya ada cyber espionage, memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya atau database tersimpan pada suatu sistem yang computerized atau tersambung dalam jaringan komputer. Salah satu contohnya kasus pada tahun 2009 pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang ternyata dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia di Cina, dan terungkap kejahatan tersebut dilakukan oleh 20 perusahaan lebih. Next. Selanjutnya ada cyber sabotage and extortion, membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Salah satu contohnya seperti virus email lovebug. Next. Selanjutnya ada offense against intellectual property. Kejahatan ini tunjukkan kepada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Next. Infringement of privacy. Kejahatan ini tunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Mau izin bertanya? Iya, boleh, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Tufaila Sidiki dari kelas A, STI Angkatan 2021. Jadi kan tadi sempat dijelasin ya terkait cyber sabotage, extortion, offense property, dan lain-lainnya. Jadi di antara itu semua kira-kira mana nih yang paling sering banyak terjadi gitu, baik di global ataupun lokal, terus mana yang paling merugikan gitu. Mungkin itu aja, terima kasih.
Silakan kalau ada yang mau menjawab ya, nggak harus kelompok penyaji. Halo? Ada yang mau bantu jawab, silahkan. Ada yang mau bantu jawab? Aku izin menjawab pertanyaan Lutfi. Iya, siap, silakan. Menurut kami, kasus yang paling sering terjadi itu cyber sabotage. Dan kalau yang kasus akhir-akhir ini yang berjorka itu mungkin masuknya ke unauthorized access to computer system ya. Karena dia masuk tanpa izin ke suatu jaringan. Terus kalau kasus yang dampaknya paling parah itu cyber sabotage and extortion karena membuat suatu jaringan komputer tidak bisa digunakan dan memanipulasi database. Oke, baik. Berarti yang paling banyak dan paling merugikan itu cyber sabotage ya? Oke, terima kasih Prisil. Iya, sama-sama. Oke, next ya. Satu materi lagi ya, yang studi kasus oleh Kausar dan Jonadia ya. Josnadia atau Azura Tahir, siapa nih panggilannya? Silakan yang studi kasus, biasanya sih yang studi kasus nih yang banyak pertanyaannya. Silakan. Ada kelompok penyaji? Kayaknya kok nggak ada nih. Ada? Ada ya, Kausar, silakan. Halo Ibu, masuk nggak suaranya Bu? Suaranya masuk teh. Ini kebetulan dari tadi Nadia juga masih ini Bu, gangguan jaringannya. Dan memang kebetulan kelompok kami juga belum ada persiapan sih. Loh, kok belum ada persiapan? Kan ini udah dibagi dari minggu lalu. Iya, Belum tadinya kita mau lihat hari ini gitu loh. Maksudnya kayak bentuknya bagaimana, baru kelar ini baru kita mau kerjain. Nah, ini kan udah dijadwal presentasinya tanggal 14. Nah, harusnya itu udah siap gitu. Bukannya belum ini. Ya. Berarti tidak presentasi ya. Berarti minggu depan aja gitu. Nah, oke. Iya Bu, minggu depan. Berarti ini mundur ya, ada pengurangan nilai nih berarti. Nah, oke, minggu depan itu berarti studi kasus kriminal ya, kelompoknya Kausar. Kemudian kelompok ketiga yang tanggal 21 September ya. Oke, tanggal 21 September kayaknya kita nggak kuliah ya. Berarti tetap dipersiapkan aja, mungkin kita mundur ke tanggal 28. Itu contoh penerapan IT oleh kelompoknya Arya Gagasan dan Marsyanda. Kemudian konsep audit real time ya, studi kasus. Contoh penerapannya IT audit ya, kelompok Arya Gagasan. Kemudian Egan Alif konsep yang IT audit dan real time audit ya. Jadi ada 3 kelompok pada tanggal 28. Nah, saya kasih tahu aja kemungkinan kita tanggal 21. Oke, 21 tetap kuliah ya. Salah saya yang tidak kuliah itu kemungkinan kita 19 dan 20. Karena kita lagi akreditasi. Oke, nggak ada lagi yang nggak dikerjakan kayak kelompoknya Kausar ya. Jadi udah saya berikan tanggal presentasi, berarti harus bersiap. Nah, saya mau nanya nih tadi sama kelompoknya Marsha itu
Bikin PPT-nya pakai apa ya, Marsha? Halo, Marsha? Halo Bu, Ya, masuk Marsha. ke suara saya? Ya, masuk, Marsha. Bu, saya pakai dulu. Putus-putus. Coba diulang lagi. Saya pakai 200. Coba kirimkan linknya di ini. Di chat, kolom chat. Oke Bu. Nah, oke, saya saran coba pakai yang dipakai Marsha itu ya. Jadi slide-nya itu ada gambar-gambarnya. Jadi mungkin lebih menarik lah. Nah, saya pun senang ya kelas etika profesional ini karena mata kuliahnya lebih ringan. Jadi kalian mau bikin PPT-nya, mau bikin ininya itu lebih, kalau bisa yang lebih menarik gitu ya. Nah, ini bisa pakai Canva atau pakai yang digunakan oleh Marsha tadi. Udah, Marsha, dikirim, Marsha. Halo, Marsha. Oke, Doratun ya. Ini sama kayak Canva ya, Marsha ya. Iya mirip Bu, tapi kalau dia lebih ke animasinya Bu. Oh, lebih ke animasinya. Iya, animasi bergerak. Jadi di situ bisa pilih-pilih yang bisa ganti Bu. Oke. Oke, boleh, ini bisa jadi pilihan buat kalian mau pakai ini atau mau pakai yang Canva gitu ya, biar lebih bagus aja sih presentasinya gitu. Pas di videoin juga gampang gitu. Oke, terima kasih untuk yang udah hadir dan jangan lupa kelompok penyaji untuk submit tugas yang udah dibuat ya, PPT dan video yang udah dibuat. Nanti saya bantu share ke teman-temannya di LMS ya. Nah, teman-teman yang mungkin ada kendala karena lagi ada acara itu boleh nanti menonton hasil ataupun mengakses yang ada di LMS ya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.